so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Zunianti dari Perbankan Syariah semester 4 unit 2. Di sini saya akan menjelaskan materi saya dari kelompok 1 tentang tema pertama, yaitu sistem keuangan dan lembaga keuangan syariah. Peran sistem keuangan tersendiri adalah sebagai suatu finansial struktur di sebuah negara, di mana peran pokoknya tersendiri ialah memindahkan uang oleh nasabah ke nasabah lain yang memerlukan uang. Definisi dari sistem keuangan tersendiri adalah mempertemukan nasabah yang memiliki kelebihan uang dengan nasabah yang memerlukan uang untuk menaikkan perekonomian mereka. Sistem keuangan di sini tersendiri harus terbebas dari maisir, bebas berinteraksi dan terbebas dari rekayasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep uang, di mana pengertian uang tersendiri adalah sebagai alat tukar yang sah yang telah diakui oleh negara untuk dalam masalah perekonomian, di mana uang tersendiri memiliki fungsi sebagai alat tukar menukar barang, sebagai satuan ukur suatu kekayaan seseorang, dan sebagai alat pelunas hutang. Lembaga keuangan syariah itu sendiri adalah lembaga keuangan yang mengatur keuangan negara, yang menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat dari masyarakat untuk masyarakat, di mana dalam bahasa perbankannya dari nasabah untuk nasabah. Prinsip operasional dari lembaga keuangan syariah ini ada bermacam-macam. Contohnya yang pertama itu ada prinsip mudharabah, di mana Saibul Mal memberikan dana kepada bank dan bank menyalurkannya kepada pengelola atau mudarib. Selanjutnya akan diberikan keuntungan, dan keuntungan itu akan dibagi hasilkan dengan sang Saibul Mal. Ada juga prinsip musyarakah, di mana semua pihak memberikan dana dan berkontribusi dalam kegiatan tersebut, dan keuntungannya dibagi hasilkan berdasarkan persentase dari modal yang mereka berikan. Selanjutnya itu ada prinsip murabahah, di mana di sini nasabah datang ke bank untuk membicarakan ingin membeli sesuatu. Contohnya itu dia datang ke bank meminta membelikan rumah, lalu bank membelikan rumah dengan harga 25 juta, lalu dia menawarkan kepada nasabah itu untuk membayar 27 juta. Dia mengambil keuntungannya itu 7 juta dan memberitahukan bahwasannya dia mengambil keuntungan itu 7 juta, seperti itu. Dan banyak prinsip-prinsip lainnya seperti prinsip salam, istisna, wakalah, kafalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lembaga fasilitator. Lembaga fasilitator adalah lembaga yang memfasilitasi lembaga keuangan syariah. Contohnya itu ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ada DPSN, Dewan Pengawas Syariah, ada Pengadilan Agama, dan ada Bayarnas atau Badan Administrasi Nasional. Struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia itu terbagi dua, ada lembaga keuangan syariah bank dan ada lembaga keuangan syariah non-bank, di mana lembaga keuangan syariah bank ini tersendiri adalah seperti Bank Umum Syariah dan BPRS, Badan Pembiayaan Rakyat Syariah.
Dan selanjutnya ada lembaga keuangan syariah non-bank, itu contohnya seperti pasar modal, pasar uang, asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya. Sekian dari tema 1 yang berjudul tentang sistem keuangan dan lembaga keuangan syariah dari saya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang bank syariah dalam tema 2 di kelompok 1. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bank syariah yang terdapat di pembahasan kelompok 1. Di mana bank sendiri adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat oleh nasabah dari nasabah. Di mana fungsinya sendiri ialah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih tinggi. Macam-macamnya itu ada berbagai macam. Contohnya yang pertama ada BUS atau Bank Umum Syariah, ada UUS, unit usaha syariah, dan ada BPRS, Bank Pembiayaan Syariah. Pada zaman Nabi SAW, bank dikenal dengan nama Al-Amin, yaitu dapat dipercaya sebagai suatu tempat titipan harta. Pada tahun 1940, bank syariah didirikan di Malaysia, tetapi bangkrut, dan setelah itu 1960 di Pakistan, dan paling jaya itu 1963 di Mesir. Itu adalah bank syariah paling sukses. Selanjutnya di Indonesia, bank Islam pertama kali didirikan ialah Bank Muamalat pada tahun 1992. Pada periode 1992 sampai 1998 hanya ada satu bank Islam di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2005 telah didirikan 20 unit bank Islam di Indonesia. Bank syariah pada umumnya memiliki karakteristik berbeda dari bank konvensional, di mana karakteristik dari bank syariah tersendiri adalah sebagai penghapusan riba, memberikan pelayanan publik, penggabungan antara bank komersial dan penanaman modal, adanya pengecekan akad, dan selanjutnya ada proses bagi hasil. Prinsip-prinsip dasar bank syariah itu tersendiri. Ada beberapa prinsip dasar perbankan syariah. Yang pertama itu bebas dari makhrib seperti maksir atau judi, gharar, penipuan, riba, haram, batil atau tidak sah, dan lain sebagainya. Selanjutnya menjalankan usaha atau kegiatannya itu berdasarkan prinsip-prinsip dalam syariah. Dan selanjutnya itu menyalurkan zakat dan sedekah dan infak kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama bagi umat muslim. Baik sekianlah isi pembahasan dari kelompok 1 tentang sistem keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah serta bank syariah. Saya Ini Junianti. Bila ada kesalahan kehilapan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.